Dari target yang kita sudah tetapkan ya, kalau kita bicara 1.000 pasar terdigitalisasi ya, dan sampai sekarang ini sudah ada 2.000 lebih ya, artinya kan sudah lumayan ya, dan kita akan terus-menerus memastikan supaya target tersebut bisa terpenuhi bahkan bisa dilampaui. Dan kita memang fokus ke daerah-daerah yang memang secara infrastruktur itu belum memadai. Nah, maka dari itu kita pastikan supaya nanti pembangunan dan juga development ini kita menggandeng stakeholders untuk bersama-sama kita ke tempat-tempat yang memang belum terdigitalisasi. Nah, banyak itu di Indonesia bagian timur. Sebagai contoh, saya waktu itu beberapa kali kesempatan yang lalu bersama-sama dengan stakeholders kita menggandeng beberapa teman-teman mulai dari PT Pos ya, lalu juga vendor-vendor ya, startup ya. Kita datang ke Sulawesi Utara, kita datang ke Maluku, kita datang ke Papua, kita datang juga ke NTT dan seterusnya. Ya, di mana fokus kita adalah memastikan supaya pasar-pasar tersebut juga dilakukan digitalisasi khususnya dalam hal pembayaran. Kita ini simple step ya. Kesannya sederhana ya melakukan digitalisasi pembayaran. Tetapi kalau itu dilakukan tidak menjadi sederhana. Nah, kita melakukan yang pasti-pasti. Kita coba masuk dulu dengan menggandeng BI daerah, kan BI kan punya perwakilan daerah. Dan saya juga ingin mengapresiasi BI selama ini kan membantu kami mendukung ya. Dan memang betul ini adalah salah satu langkah konkret ya dari sekitar hampir 26 juta. Bayangkan itu pengguna KRIS ya, baru di launching 2019, sekarang 2023. Artinya kan signifikan sekali pertumbuhannya. Apalagi tadi seperti yang Mbak bilang, kebetulan saya juga menyaksikan pada saat saya di ASEAN Community Council Meeting itu diperagakan itu ya KRIS yang bisa dilakukan juga di Malaysia dan juga di Thailand. Pada saat itu di Malaysia baru launching, sebelumnya sudah Thailand. Dan itu diperagakan. Jadi ada turis Thailand coba melakukan pembayaran dengan men-scan QR code ya. Langsung terkonversi di mata uangnya. Nah, ini juga bagus. Kenapa? Karena di dalam ASEAN Community ya, di dalam regional ASEAN, dalam organisasi ASEAN ini kan kita ingin memastikan menguatkan mata uang masing-masing. Nah, kalau daripada kita mesti pergi ke Thailand atau orang Thailand pergi ke kita tukar dolar dulu, dari dolar terus kita tukar lagi ke mata uang setempat, itu kan 2 kali kena rate. Nah, ini enggak, jadi otomatis ya. Jadi kita misalnya tadi waktu pada saat itu kesempatannya adalah turis tersebut beli batik ya, beli batik di salah satu gerai ya. Dia scan ya, dengan menggunakan KRIS-nya, nah langsung dengan QR code-nya langsung terkonversi ke mata uang baht, uang Thailand. Nah, demikian juga sama ketika kita ke sana, terkonversi langsung ke rupiah. Nah, ini jelas tidak hanya secara praktis, tapi juga secara bagaimana kita memastikan currency-nya itu juga stabil dan juga tentunya untung dan beneficial buat citizen ya, buat masyarakat ya, buat individu dan juga buat bangsa secara keseluruhan. Baik, Pak Jerry, seperti apa proyeksi Kementerian Perdagangan kalau transaksi dengan menggunakan KRIS ini bisa mendukung dan juga meningkatkan transaksi untuk mendukung UMKM go internasional? Sangat mendukung ya. Kenapa Mbak? Karena begini, yang namanya UMKM itu kan pilar dari perdagangan. Ya, UMKM itu kan berkontribusi kepada 97% ya ketenaga kerjaan, berkontribusi kepada 65% PDB ya. Nah, memang satu hal yang kita sedang genjot adalah bagaimana UMKM ini untuk bisa go internasional ya. Salah satunya dengan ekspor ya. Bagaimana ngebus ini supaya bisa ekspornya semakin intensif untuk produk-produk UMKM. Nah, dengan adanya digitalisasi memudahkan. Karena kan ini kan memotong banyak rantai, memotong banyak jalur yang tadinya mungkin harus melalui katakanlah pihak-pihak penghubung, pihak-pihak broker atau apa yang mungkin harus misalnya dari segi promosi aja contohnya. Tapi kalau misalnya kita dengan menggunakan digital, kita bisa mengakses kepada sebuah wadah ya yang mungkin diinisiasi atau mungkin diwadahi oleh marketplace misalnya. Itu kan memudahkan mereka untuk jual beli dan promosi. Sehingga tidak lagi melalui pihak ketiga untuk menjadi broker untuk menjual. Itu baru dari sisi promosi, belum dari sisi akses kepada market. Tentunya ini juga memastikan bagaimana UMKM kita dengan segala aset yang ada itu bisa dimudahkan jalannya untuk bisa melakukan ekspansi ke negara-negara lain. Nah, ini memang challenging ya. Saya tidak katakan ini mudah ya. Ini memang challenging ya. Tetapi harus ada yang mulai. Nah, ini tentunya Kementerian Perdagangan punya banyak binaan UMKM ya, binaan usaha-usaha memang yang selama ini juga banyak ditujukan untuk orientasinya untuk ekspor ya. Dan salah satunya mayoritasnya adalah UMKM. Karena kalau kita melihat angka ekspor untuk UMKM memang belum begitu tinggi. Nah, itu yang kita sedang genjot.
Nah, di kita, di Kementerian Perdagangan itu banyak sekali tuh pelatihan-pelatihan, training ya, balai-balai pelatihan yang kita lakukan untuk mengcoaching para pelaku UMKM ya, business matching ya, apalagi Kementerian Perdagangan ya, kami punya perwakilan di luar negeri. Ada sekitar 46 perwakilan di luar negeri di seluruh dunia yang ada di 5 benua ya, di atas perdagangan maupun juga di ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Nah, itu tugasnya melakukan tidak hanya business matching tapi juga promosi dan jualan. Bagaimana memastikan pertemuan antara seller dengan buyer-buyer yang ada di luar negeri. Nah, ini tentunya fokusnya kepada UMKM ya. Artinya ini semua kita coba pikirkan dari hulu ke hilir dan kita juga kerjakan ya. Tidak hanya cuma kita pikirin ujungnya saja atau hulunya saja, tetapi semuanya dalam satu rangkaian untuk memastikan konsep-konsep ini bisa mendukung UMKM kita menjadi lebih banyak dan lebih ekspansif. Baik, Pak Jerry, singkat saja mungkin untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada proyeksi berapa persen kalau UMKM kita ini bisa bertumbuh secara internasional sejak adanya transaksi kris ini dan semakin banyak kerjasama antar negara? Ya, tentu kalau kita bicara angka ya mungkin nanti akan ada assessment sendiri ya. Tetapi yang saya bisa pastikan adalah kalau per hari ini kan ekspor UMKM kan mungkin masih di bawah 10% ya. Ya tentu kita berharap akan lebih dari situ. Nah, kedua, masa COVID-19 ini kan dari 2020 sampai 2023 ternyata itu juga blessing in disguise untuk transaksi. Nah, contohnya yang Kris tadi, dengan adanya pembatasan fisik dan pembatasan untuk kita bertemu secara fisik selama kurang lebih 3 tahun ini kan membuat orang melakukan apa-apa digital. Nah, ini yang membuat krisnya juga naik. Makanya saya bilang tadi blessing in disguise. Nah, ini juga adalah momentum juga, kesempatan juga bagi para UMKM kita untuk lebih bisa menggunakan teknologi dan digitalisasi ini untuk memperluas, untuk mengekspansi produk-produknya untuk dijual dan diekspor. Nah, oleh karena itu, ini adalah momen yang tepat sebetulnya. Dengan apa yang kita lakukan, dengan adanya business matching, export coaching, ya, dengan adanya juga bagian pelatihan-pelatihan, ya tentu kita tidak muluk-muluk. Ya, kita menargetkan bagaimana memastikan sekali lagi, ya, yang namanya UMKM itu dapat dulu bayarnya. Ya, yang namanya UMKM itu konsisten dulu penjualannya. Yang namanya UMKM itu bisa dibantu dulu aksesnya. Nah, baru dari situ kita bicara angka. Tapi kalau melihat proyeksi ke depan dan juga melihat apa yang telah kita lakukan dan melihat capaian-capaian, apalagi neraca perdagangan Republik Indonesia, perlu saya sampaikan di sini, di tahun 2022 Desember itu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di 54,5 miliar US dollar. Menunjukkan apa? Ini adalah tren positif. Surplus neraca perdagangan, ya kan, lalu juga pertumbuhan ekonomi yang 5% yang stabil, inflasi juga di bawah 6%. Ini semuanya satu paket. Jadi artinya kami optimis, yakin dan percaya yang namanya UMKM, apalagi dipadukan dengan teknologi dan juga dengan digitalisasi, kerjasama dengan Lintas KL dan BI, termasuk juga dengan KRIS, memastikan ini akan semakin lebih mantap lagi, semakin lebih solid dan semakin lebih meningkat lagi.